Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah orang yang tercerahkan masih bermimpi? Tidak, orang yang tercerahkan tidak bisa bermimpi. Dan jika dirimu sangat suka bermimpi, jangan pernah menjadi tercerahkan. Waspadalah. Bermimpi adalah bagian dari tidur. Hal pertama yang harus dirimu lakukan agar mimpi terjadi adalah dirimu harus tertidur. Untuk mimpi biasa, dirimu harus tertidur. Saat tertidur, dirimu menjadi tidak sadar. Saat dirimu tidak sadar, mimpi bisa terjadi. Mimpi hanya terjadi di alam bawah sadarmu. Orang yang tercerahkan tetap sadar, bahkan saat tidur. Ia tidak bisa kehilangan kesadaran. Bahkan jika dirimu memberinya obat bius, kloroform atau semacamnya, hanya bagian tubuhnya yang akan tertidur. Ia tetap sadar, kesadarannya tidak bisa diganggu. Krishna berkata dalam Gita, bahwa ketika semua orang tidur, sang yogi terjaga. Bukan berarti para yogi tidak tidur di malam hari. Mereka juga tidur, tetapi tidur mereka memiliki kualitas yang berbeda. Hanya tubuh mereka yang tidur, dan tidur mereka menjadi indah. Itu adalah istirahat. Tidurmu bukanlah istirahat. Bahkan mungkin merupakan pengerahan tenaga. Sehingga di pagi hari dirimu mungkin merasa lebih lelah daripada yang pernah dirimu rasakan di malam hari. Tidur semalaman, dan di pagi hari dirimu merasa lebih lelah, apa yang terjadi? Karena dirimu adalah sebuah keajaiban. Sepanjang malam itu, terjadi kekacauan di dalam. Tubuhmu tidak beristirahat, karena pikiran begitu aktif. Dan aktivitas pikiran pasti merupakan pengerahan tenaga bagi tubuh, karena tanpa tubuh, pikiran tidak bisa bertindak. Aktivitas pikiran berarti aktivitas tubuh yang paralel, jadi sepanjang malam tubuhmu bergerak dan aktif. Itulah sebabnya di pagi hari dirimu merasa lebih lelah. Apa artinya bagi seseorang untuk menjadi tercerahkan? Artinya satu hal, sekarang ia benar-benar sadar. Apapun yang terjadi dalam pikirannya, ia sadar. Dan saat dirimu sadar, hal-hal tertentu benar-benar terhenti. Hanya melalui kesadaran, hal-hal itu berhenti. Sama seperti ruangan ini gelap, lalu dirimu membawa lilin, kegelapan akan menghilang. Semuanya tidak akan hilang. Rak-rak buku ini akan ada di sini, dan jika kita duduk di sini, kita akan berada di sini. Dengan membawa lilin, hanya kegelapan yang menghilang. Ketika seseorang menjadi tercerahkan, sekarang ia memiliki cahaya batin. Cahaya batin itu adalah kesadaran. Melalui kesadaran itu tidur lenyap, tidak ada yang lain. Namun karena tidur lenyap, kualitas segala sesuatu berubah. Sekarang apapun yang akan ia lakukan, akan berada dalam kewaspadaannya yang sempurna, dan apa yang membutuhkan ketidaksadaran sebagai prasyarat, sekarang menjadi mustahil. Dia tidak bisa marah, bukan karena itu adalah keputusan untuk tidak marah, dia tidak bisa marah. Kemarahan hanya bisa ada saat dirimu tidak sadar. Sekarang ketidaksadaran tidak ada di sana, jadi dasarnya tidak ada, dan kemarahan tidak mungkin terjadi. Dia tidak bisa membenci, kebencian hanya ada saat dirimu tidak sadar. Dia menjadi cinta, bukan karena keputusan apapun di pihaknya. Saat cahaya ada di sana, saat kesadaran ada di sana, cinta mengalir, itu alami. Bermimpi menjadi tidak mungkin, karena mimpi membutuhkan, pertama-tama, ketidaksadaran, dan dia tidak sadar. Murid Buddha, Ananda, berkata kepadanya, setelah tidur dan tinggal di kamar yang sama, di tempat yang sama dengan Buddha,
Ini adalah keajaiban, ini sangat aneh. Kamu tidak pernah bergerak saat tidur. Buddha selalu tetap dalam satu posisi sepanjang malam. Karena dia tidur di awal, begitulah cara dia bangun, dan tangannya akan tetap berada di tempat yang tepat, di mana dia meletakkannya. Dirimu mungkin pernah melihat gambar Buddha yang memperlihatkan dia sedang tidur. Posturnya disebut postur berbaring. Dia akan tetap dalam posisi yang sama sepanjang malam. Dirimu mengamatinya selama bertahun-tahun. Setiap kali dia melihat Buddha tidur, dia akan tetap sama sepanjang malam. Jadi dirimu bertanya, katakan padaku, apa yang kamu lakukan sepanjang malam? Kamu tetap dalam satu posisi. Buddha konon pernah berkata, hanya sekali aku bergerak dalam tidurku, tetapi saat itu aku bukan seorang Buddha. Tepat sebelum itu, hanya beberapa hari sebelum pencerahan terjadi, aku bergerak dalam tidurku. Tetapi kemudian tiba-tiba aku menjadi sadar dan bertanya-tanya, mengapa aku bergerak tanpa sadar, tanpa sepengetahuanku. Tetapi setelah pencerahan, tidak perlu lagi. Jika aku mau, aku bisa bergerak, tetapi tidak perlu. Dan tubuhku menjadi sangat rileks. Kesadaran menembus bahkan saat tidur. Namun, dirimu bisa memiliki postur tubuh yang tetap sepanjang malam, dan dirimu tidak akan tercerahkan. Dirimu bisa mempraktikannya, itu tidak sulit. Dirimu bisa memaksakan diri, kemudian dalam beberapa hari, dirimu akan bisa melakukannya. Namun, bukan itu intinya. Jika dirimu melihat Yesus bergerak, jangan berpikir, mengapa dia bergerak. Itu tergantung. Jika Yesus bergerak saat tidur, dia sadar. Jika dia ingin bergerak, dia bergerak. Jadi itu tergantung. Namun, dirimu tidak akan pernah bisa menyimpulkan apapun dari luar. Selalu, ini hanya mungkin dari dalam. Bagi orang yang tercerahkan, kesadaran akan tetap ada, bahkan saat tidur, dan mimpi tidak mungkin terjadi. Mimpi membutuhkan ketidaksadaran, itu satu hal, dan mimpi membutuhkan pengalaman yang tertunda, itu hal kedua. Dan bagi orang yang tercerahkan, tidak ada pengalaman yang tertunda, tidak ada pengalaman yang tidak lengkap. Semuanya lengkap. Dia telah memakan makanannya, sekarang dia tidak lagi berpikir untuk makan. Ketika dia merasa lapar, dia akan makan lagi, tetapi sementara itu, tidak ada pikiran untuk makan. Ia telah mandi, sekarang ia tidak memikirkan untuk mandi besok. Jika saatnya tiba, jika ia masih hidup, ia akan mandi. Jika situasinya memungkinkan, hal itu akan terjadi, tetapi tidak ada pemikiran. Ada tindakan, tetapi tidak ada pemikiran tentangnya. Apa yang sedang dirimu lakukan? Dirimu terus berlatih untuk hari esok, seolah-olah dirimu adalah seorang aktor, dan dirimu harus menunjukkannya kepada seseorang. Mengapa dirimu berlatih? Ketika saatnya tiba, dirimu akan ada di sana. Orang yang tercerahkan hidup di saat ini, dalam tindakan, dan ia hidup sepenuhnya, sehingga tidak ada yang tidak lengkap. Jika sesuatu tidak lengkap, maka itu akan dilengkapi dalam mimpi. Mimpi adalah sebuah penyempurnaan. Itu terjadi karena pikiran tidak bisa membiarkan sesuatu menjadi tidak lengkap. Jika sesuatu tidak lengkap, ada kegelisahan batin. Ia bertanya-tanya, bagaimana cara melengkapinya. Kemudian di dalam mimpi dirimu menyelesaikannya, dan dirimu merasa tenang. Bahkan jika itu selesai dalam mimpi, bagi pikiran itu adalah relaksasi.
apa yang dirimu impikan? Dirimu hanya menyelesaikan tindakanmu yang belum selesai, yang tidak bisa dirimu selesaikan di siang hari. Di siang hari dirimu mungkin ingin mencium seorang wanita, tetapi dirimu tidak bisa menciumnya. Sekarang dirimu akan menciumnya dalam mimpimu, dan pikiranmu akan terasa rileks, ketegangan pun terlepas. Mimpimu tidak lain hanyalah ketidaklengkapanmu, dan orang yang tercerahkan adalah orang yang lengkap. Apapun yang dilakukannya, ia melakukannya dengan sangat menyeluruh, sangat total, sehingga tidak ada yang terbengkalai. Tidak perlu ada mimpi. Mimpi di malam hari akan berhenti, dan berpikir di siang hari akan berhenti. Bukan berarti ia tidak akan bisa berpikir. Ia bisa berpikir jika perlu. Jika dirimu bertanya kepadanya, ia akan langsung berpikir, tetapi tidak perlu latihan. Pertama-tama, dirimu berpikir, lalu menjawab, tetapi jawabannya adalah pemikirannya. Ia berpikir dan menjawab. Itu juga tidak baik untuk dikatakan, karena sebenarnya tidak ada celah. Itu terjadi secara bersamaan. Ia berpikir keras, tetapi tidak ada latihan, tidak ada pemikiran, tidak ada mimpi. Ia menjalani hidup. Dengan berpikir dan bermimpi, dirimu kehilangan hidup. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.